أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin tanyakan tentang bab sujud syahwi, Ustaz. Ya, Apanya gini, di saat kita sujud di rakaat kedua, ya, baru kita ingat kita lupa membaca surah Al-Fatihah di rakaat kedua tersebut. Jangan menjadi pertanyaan bagaimana cara menyempurnakan sholat kita tersebut, Ustaz. Apakah dilanjutkan sujud atau kita langsung berdiri untuk menggantikan rakaat kedua yang sudah dianggap batal itu, Ustaz. Dan yang kedua, Bu Ustaz, ya, yang ditanyakan tata cara sujud sahwinya atau apanya, Pak? yang ditanyakan cara menyempurnakan sholatnya, Ustaz. Oke, baik. Ya. Baik, yang kedua ingin Yang kedua? ditanyakan lagi. Yang kedua, ini Ustaz, masalah takbir ini, Ustaz. Saya kalau merenung masalah takbir ini, maka saya dapatkan saya lebih condong kepada Jabariyah, Ustaz. Karena saya pikir gini, mentok-mentoknya semua itu Allah yang menakdirkannya, Ustaz. Itu bagaimana cara meluruskannya, Ustaz? Iya. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh, Pak Sulaiman. Kayaknya yang pertama, yang kedua kita ingin jawab. Al-Qadariyah dan Al-Jabariyah merupakan satu kelompok ekstrem kanan dan ekstrem kiri dalam masalah iman kepada takdir. Dan Rasulullah SAW mengatakan kepada Qadariyah yang mengingkari takdir, Al-Qadariyatu majusu hadil ummah. Yang Jabariyah menetapkan takdir secara berlebihan. Ini yang harus kita catat, secara berlebihan. Ahli sunnah menetapkan, tetapi tidak mengingkari sebab, tidak mengingkari adanya iradah dan masyiah manusia. Wa ma ramaita idh ramaita. Manusia punya fi'il rama, tapi menempatkan pada sasarannya adalah memang Allah. Taib. Bagaimana kita bisa condong dengan Jabariyah yang dia adalah sejalan dengan keimanan kepercayaan musyrikun, di mana orang-orang musyrikun dulu pada zaman dulu datang kepada Rasulullah, sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'. Mereka mengatakan, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka kami dan bapak-bapak kami yakin tidak menyekutukan Allah. Artinya Jabariyah itu, Mas, ada tiga, ada yang ekstrim, ada yang sedang, ada yang ringan. Yang ekstrim itu bagaimana antum bisa condong mengatakan, saya melakukan maksiat ini juga dalam rangka mentaati Allah. Loh kan? Karena maksiat ini adalah ketetapan Allah. Dan kita tidak bisa menolak ketetapan Allah. Ya, takdir Allah. Maka mengikuti kehendak Allah itu sama aja mentaatinya. Maka aku ketika maksiat itu sebetulnya juga dalam rangka taat kepada Allah. Jabariyah mengumpamakan kehendak, keinginan, usaha manusia di depan takdir Allah itu seperti bulu diterpa angin atau benda jatuh dari langit. Kita sangat membedakan dan bisa membedakan orang yang sekarang terjun bebas dari langit
dengan orang yang terjun pakai payung. Ya ini. Jadi pemahaman Jabariyah kepada takdir, usaha manusia di depan takdir ini seperti orang atau benda jatuh dari langit. Dengan orang yang sekarang ini terjun payung, memang jatuh, sama-sama jatuh. Tetapi dia melakukan pelatihan, mengerahkan sebab. Kemudian naik pesawat, pesawatnya juga dicek. Kemudian cara untuk keluarnya juga pakai SOP. Kemudian setelah itu cara jatuhnya juga pakai standar. Terus kemudian persiapan payungnya pun dipersiapkan dengan baik. Dan pada akhirnya semuanya itu memang takdir Allah. Tetapi Jabriyah seperti terjun bebas, sementara Ahli Sunnati wal Jamaah memahami usaha manusia di depan takdir Allah adalah seperti tadi. Ya. Dengan demikian itu Anda harus luruskan, dan ini Anda bisa terjebak nanti fatalisme, kan berpikiran fatalisme dan tidak mau usaha. Ini yang kita ingin luruskan tentang masalah Jabariyah yang Anda lebih condong tadi. Bahkan yang benar adalah wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Wa ma tasyauna, manusia punya kehendak, tapi illa ayyasha Allah, semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia bisa membedakan gerakan tubuh yang sadar lari datang ke masjid dengan gerakan tubuh gemeter. Manusia bisa membedakan antara terjun karena kecelakaan dari pesawat dengan terjun persiapan dengan terjun payung. Manusia bisa membedakan antara sekarang ini punya layang-layang yang diterpa angin lepas dari kendalinya manusia dengan layang-layang yang masih ada di tangan kendalinya manusia. Yang kita bicarakan sekarang adalah manusia di hadapan usaha punya kesadaran, punya kehendak, punya kemerdekaan untuk memilih. Tapi akhirnya wa ma tasyauna illa iyyasha Allah, nafirru minal qadar ilal qadar, dan pada akhirnya semuanya adalah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Adapun tentang masalah cara menggantinya, jadi siapa yang sengaja tidak membaca Al-Fatihah, salatnya batal dan harus diulang. Tapi siapa yang lupa, maka rakaat yang lupa itu tidak dianggap ada, maka ditambah berikutnya. Itu caranya, dan sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab. Dan sadarnya tadi ketika dia dalam keadaan sujud, diteruskan hingga menyelesaikan rakaat tersebut atau langsung berdiri saja, Ustaz? Oh enggak, diselesaikan, baru setelah itu ditambah rakaatnya. Karena nggak mungkin orang sekarang ini melakukan gerakan ujuk-ujuk, gerakan yang merusak, ya, harus urut, ya. Artinya diselesaikan sujud, yang lupa Fatihahnya tetap. Ya. Jadi intinya gini, ibadah yang salah itu tetap harus disempurnakan ketika ada, ingat contoh sekarang, ada orang yang makan nggak tahu puasa, toh, kemudian setelah tahu kan suruh ngelanjutin kan. Dan seperti itu ibadah. Baru nanti yang berikutnya disusul. Ya, Allahu a'lam. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan, Pak. Jadi itu Ustaz, untuk sujud sahwi itu sekali apa 2 kali Ustaz? Oke, cukup? Cukup itu. Tapi satu lagi Ustaz, Ya. gimana berobat dengan cacing tanah untuk penyakit tipes itu? Hukumnya gimana Ustaz? Ya. Tayyib. Jazakumullah khair. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sujud sahwi sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah pada hadis Dzul Yadain adalah dua kali. Ya, Allahu Akbar, bacaannya pun sama, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, bangkit, rabbighfirli, 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 sujud lagi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allahu Akbar, langsung salam.
Kalau itu kita karena kelupaan kurang itu sebelum salam, kelupaan lebih setelah salam. Itu caranya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum atas Tentang cacing. Nah, Wallahu a'lam bishawab. Berobat dengan cacing ini ada khilafiyah di antara para ulama. Masalah serangga hasyarat itu halal apa haram? Ya, otomatis di sini menurut pendapat Imam Malik ya adalah halal, dan menurut pendapat ulama-ulama yang lainnya adalah haram. Ya, Allah alam shawab, di sini lebih baik dihindarkan ya. Dihindarkan. baik. Nah, Ustaz, alhamdulillah, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Berkenaan dengan sholat Jumat, Ustaz, apakah jika kita datang ke masjid untuk sholat Jumat, akan tapi sholat Jumat telah selesai, sunnahnya atau menurut sunnah kita membuat jamaah baru atau sholat sendiri-sendiri, dan berapa rakaat? Demikian. Tapi bagi orang yang datang ke masjid sudah selesai sholat Jum'ah, maka kewajibannya adalah sholat zuhur. Dan masjid bila itu adalah sholat imamnya ratib, imamnya tetap, maka sebaiknya sholat sendiri-sendiri supaya tidak membuat gaduh dan kacaunya jamaah. Karena kadang-kadang ada orang yang sholat masing-masing berkelompok-kelompok, akhirnya suasananya gaduh, masing-masing Allahu Akbar, ya, sama Allah. Akhirnya imamnya juga kacau. Sami Allahu liman hamidah, dia bangkit dulu, ternyata kelompok lain yang mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Akhirnya apa? Balik lagi, kan rusak itu sholatnya. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang sekarang ini menemui sholatul jamaah Jum'ah, jamaah sudah selesai, maka kewajibannya sholat duhur dan sholat sendiri-sendiri saja. Allahu a'lam. Saya ingin bertanya, amalan-amalan apa yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban ini? Ya. Bagaimana dengan nisfu Sya'ban, salat malam nisfu Sya'ban, dan yang lainnya? Jazakallah khairan. Perlu diketahui, kata Aisyah radhiyallahu an, ma rasama Rasulullah SAW aksar min Sya'ban wa la yasumu syahran kamilan illa Ramadan. Tidaklah Rasulullah puasa lebih banyak dibanding Sya'ban, dan tidaklah puasa secara sempurna kecuali Ramadan. Namun bila sekarang ini sudah sampai pertengahan Sya'ban, kata Rasulullah, idzan tasafa Sya'bana fala tasumu, jika sudah mulai pertengahan Sya'ban, janganlah kalian berpuasa. Para ulama di dalam mendudukkan hadis ini ada perbedaan di dalam penelitian penelusuran sanad, tetapi wallahu a'lam bishawab, menurut pendapat para ulama di antaranya adalah Ibnu Rajab dan yang lainnya, hadis ini adalah sahih. Maksudnya, barang siapa yang sekarang ini puasa Sya'ban ketika sampai pertengahan, nanti takut puasa Ramadannya lemas dan tidak ada puasa-puasa biasa yang biasa dilakukan, atau qada, maka sebaiknya berhenti untuk persiapan Ramadan. Tetapi barang siapa yang punya adat kebiasaan rutin seperti puasa Senin Kemis, atau malah puasa Daud, atau punya kewajiban qada seperti yang dilakukan oleh Aisyah, maka di sini dianjurkan untuk puasa. Silakan berlanjut terus. Ya, ini tentang masalah amal yang lainnya, apalagi ada pembacaan Yasin di saat maghrib nisfu Sya'ban dan juga Qiyamul Lail, ini semuanya ditegaskan oleh para ulama adalah perkara-perkara baru, perkara-perkara yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, satu perkara bid'ah yang harus kita hindarkan di dalam agama ini. Wallahu a'lam bishawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم